Kenapa banyak orang salah mengira ketika adanya organisasi asing masuk memberikan dana kemanusiaan atau bantuan kemanusiaan terhadap Indonesia, mereka langsung beranggapan, wah itu adalah investasi, wah itu adalah joint venture, wah itu adalah FDI yang masuk ke Indonesia. Padahal kalau kita masuk kelas bisnis global tanpa kita memahami konteks yang lebih dalam, ya kita akan beranggapan dua hal tersebut, kalau nggak FDI atau nggak joint venture. Dan karena itulah pentingnya kalian menonton video ini sampai akhir, karena kita akan mengupas tuntas apa itu sebenarnya yang terjadi dalam konteks kerjasama bisnis global ini. Seperti yang kita ketahui, Aceh saat itu baru saja dilanda tsunami dan juga memiliki konflik berkepanjangan. Akhirnya banyaklah bantuan-bantuan asing, mulai dari NGO luar, seperti Oxfam juga IOM, memberikan bantuan kemanusiaan terhadapnya. Mungkin sekilas seperti joint venture atau mungkin kerjasama internasional yang nanti akan memberikan dampak win-win solution. Akan tetapi setelah kita mewawancarai salah satu pendiri FPRM, Forum Peduli Masyarakat Miskin Aceh, sebagai narasumber utama kita mendapatkan jawaban yang jauh berbeda. FPRM atau Forum Peduli Rakyat Miskin ini kemarin sebelumnya kami mengumpulkan data primer, kami mengadakan interview langsung dengan salah satu pendiri FPRM, yaitu Bapak Mudawali Ibrahim, SAG MPD. Nah, Bapak Mudawali ini berkata bahwa FPRM ini muncul pertama kali sebagai respons pasca konflik dan juga ada bencana alam seperti tsunami pada 2004, sehingga FPRM ini berusaha menanggulangi atau enggak isu-isu konflik yang sudah terjadi. Indonesia dengan Aceh merdeka sejak tahun 1976. Jadi Indonesia dengan dan juga ada bencana alam tsunami sejak tsunami alam tahun 2004. Tsunami 2004. Nah, sehingga Bapak Mudawali ini dalam respons berbagai kejadian ini menginisiasi yang namanya FPRM. Dalam perkembangannya, FPRM ini menjalankan kerjasama dengan Oxfam dan juga IOM. IOM berfokus pada migration, migrasi, dan Oxfam fokus pada penanggulangan isu-isu kemiskinan. Nah, disinilah letak hancurnya ketika masyarakat melihat bahwa dana yang masuk dari asing ini pasti merupakan FDI atau foreign direct investment, bantuan tunai secara langsung, juga joint venture atau kerjasama antar badan, lembaga dengan yang lainnya. Jadi, menyimpulkan konsep-konsep seperti joint venture dan juga FDI itu salah kaprah bila dikaitkan dengan FPRM. Karena ini menghilangkan bahwa FPRM ini sebagai center of attraction atau sebagai aktor utama. Jadi kalau kita melihat berbagai respons seperti bahwa ini FDI, ini joint venture, ini keduanya salah, bahwa FPRM ini berusaha berkontribusi langsung tanpa adanya bantuan dari luar. Jadi berusaha dengan segala kemampuannya sehingga mengabulkan perannya sebagai lembaga lokal. Mari kita buktikan secara teoritis. Seperti yang kita ketahui bersama, ya, dalam matkul atau mata kuliah bisnis global itu ada yang FDI dan ada yang joint venture. Oke, sesuai pemahaman kita bersama, FDI (Foreign Direct Investment) itu merupakan kegiatan di mana pihak asing itu berinvestasi. Oke, pihak asing itu berinvestasi, ya, mereka berinvestasi yang mana dengan tujuan adanya kegiatan ekonomi, kegiatan usaha yang diakhiri dengan pembagian profit, pembagian keuntungan. Dengan tanda kutip, FDI adalah kegiatan yang memiliki output kepada sharing profit. Oke teman-teman, nah selanjutnya ada joint venture. Oke, joint venture adalah kegiatan di mana adanya gabungan kepemilikan usaha, ya, kepemilikan aset, yang mana pada akhirnya itu berorientasi kepada profit ataupun kepada keuntungan. Teman-teman garis bawahi adalah dua konsep ini, FDI dan juga joint venture, itu memiliki, ya, output ataupun hasil, yaitu profit. Oke, sedangkan menurut kasus yang kami teliti, ya, yang mana itu bersumber dari Bapak Tengku Haji Mudawali Ibrahim SAG, yang
beliau ini merupakan salah satu pendiri daripada FPRM, Forum Peduli Rakyat Miskin. Mereka berkata kepada kami, nah, sesungguhnya FPRM ini bukan sebuah NGO, bukan sebuah lembaga kemasyarakatan yang mana bertujuan kepada profit. Akan tetapi anak-anakku, FPRM ini adalah bentuk lembaga ataupun NGO yang berfungsi sebagai mediator, penerima dana, penerima bantuan, yang mana memiliki tujuan akhir itu bukan profit, melainkan kelanjutan ekonomi, pengembangan ekonomi sosial, dan juga pengembangan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Saya potong terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait siapa pendirinya, kemudian apa sih yang melatar belakangi forum FPRM ini, NGO FPRM ini, Forum Peduli Rakyat Miskin ini, dan juga kita sudah mengetahui bahwasanya ada segelonjoran dana dari INGO luar, Oxfam dan juga IOM, yaitu berupa budidaya kepiting, kemudian penanaman kembali mangrove, dan juga bekerja sama dalam hal penanganan imigrasi, dan juga untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal di sana. Tadi ada apa? Mangrove, budidaya kepiting, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. 3 hal ini itu yang mereka lakukan. Akan tapi di sini muncul pertanyaan, kok bisa gitu? Oxfam dan juga IOM itu mereka mau menginvestasikan, memberikan dana mereka justru bukan mengarah terhadap FDI dan juga joint venture. Dan di sini kita mulai berpendapat bahwasanya pembahasan kita itu bukan lagi mengarah terhadap FDI dan juga joint venture. Triple helix. Sebelum kita mengetahui apa itu triple helix, aku mau menjawab terlebih dahulu. Kenapa sih mereka melakukan kerjasama ini? Tujuannya cuma satu, yaitu mereka hanya ingin membangun hubungan yang baik antara pengetahuan, antara kebijakan, antara kemasyarakatan. Mengapa harus mengoptimalkan 3 poin ini? Karena konsep ini menjelaskan bahwa perubahan yang berkelanjutan tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja, tapi dibutuhkan kolaborasi antara 3 hal ini. Yang pertama adalah akademisi. Contoh, seperti mahasiswa, kita sebagai research knowledge and give solution dari hasil pengamatan permasalahan fenomena yang bisa kita berikan terhadap NGO FPRM ini, sehingga masyarakat lokal di sana bisa diarahkan atau diberdayakan oleh NGO FPRM ini. Yang kedua adalah pemerintah. Berarti di sini konteksnya adalah Pemda, pemerintah daerah. Mereka sebagai pembuat kebijakan serta bisa memfasilitasi FPRM dari anggaran APBD sehingga bisa memberikan pendanaan dari inovasi yang akan kita berikan ini. Apalagi sudah ada NGO luar sudah pernah bekerja sama dengan FPRM ini. Seharusnya mereka lebih bisa memfasilitasi NGO ini. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat, ya NGO itu sendiri, sebagai pihak yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat di lapangan. Dan semua hal ini tak lain tiada bukan tujuannya hanya satu, yaitu untuk membangun kesejahteraan. Dan dari pemikiran itulah, tim kami sedang mengembangkan sebuah website untuk Forum Peduli Rakyat Miskin. Melalui website ini, masyarakat luas dapat mengenal lebih dekat mengenai profil NGO, sejarah, visi misi, hingga berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan. Nah, kami juga mengintegrasikan media sosial resmi FPRM, informasi kontak yang terhubung langsung dengan pengelola organisasi, serta fitur donasi digital, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih mudah dan transparan. Inovasi ini kami rancang agar selaras dengan tujuan SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, hingga pelestarian lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat. Saya Haji Mudawali Ibrahim SAG sebagai salah seorang penggagas untuk melahirkan Forum Peduli Masyarakat Miskin Aceh FPRM pada tahun 2001 yang lalu. Dan sekarang saya sebagai anggota komisioner Baitul Mal Aceh mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami di Universitas Darussalam Gontor yang telah mencoba untuk
mengkaji tentang gerakan dan perjuangan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Peduli Masyarakat Miskin di Aceh. Semoga niat baik anak-anak kami di UNIDA Darussalam Gontor mendapatkan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil wawancara kita dengan Bapak Mudawali Ibrahim dan hasil analisa studi kasus kita dapat mengambil satu pelajaran penting dalam bisnis global, yaitu bahwa hubungan dan interaksi antar negara itu tidak hanya selalu tentang yang pertama, penguasaan modal, yang kedua, kepemilikan saham, dan yang ketiga, pengambilan profit semata. Nah, dari studi kasus FPRM ini, kita dapat membuktikan bahwa dapat mengubah bantuan internasional menjadi kemandirian ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Nah, FPRM ini hadir sebagai jembatan atau mediasi yang menjembatani masyarakat internasional dengan masyarakat domestik. Nah, dan perlu diingat bahwa bisnis dan hubungan internasional itu tidak hanya selalu tentang siapa yang memiliki keuntungan dan siapa yang memiliki modal, tetapi tentang bagaimana nilai dan pengetahuan itu mampu ditransfer melewati batas negara.